Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani. Pagi ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang akan menolong kita, memberi kita kekuatan di saat kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Begitu juga dalam segala aktivitas kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh melihat hari yang baru ini Tuhan. Kami ucap syukur atas perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang malam lalu. Kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan kami boleh bangun di hari yang baru ini Tuhan. Dan kami ucap syukur atas napas kehidupan yang boleh kami terima di hari yang baru ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk bisa menikmati akan hari-Mu yang baru ini Tuhan. Dan sebelum kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, kami mau belajar dan mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini, boleh kami mengerti dan memberi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Urapi kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi lidah dan bibir kami. Engkau yang berkuasa atas kami, sehingga apa yang kami sampaikan pagi hari ini Tuhan, hanyalah kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 18 ayat 32 yang bunyinya demikian. Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Bacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus 1 ayat 9 sampai 10 yang bunyinya demikian. Kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Tema renungan kita pagi hari ini, Allah Sang Gunung Batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Mazmur 18 ayat 32 kalau kita baca dari awal, merupakan nyanyian syukur Daud setelah Daud selamat dari kejaran musuh-musuhnya dan dari tangan Saul yang hendak membunuhnya. Dalam tekanan yang berat, Daud berseru minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan Daud. Bagi Daud, Tuhan adalah gunung batu, yang artinya sebagai tempat untuk berlindung dan menyelamatkan. Gunung batu juga merupakan tempat yang kokoh dan stabil, tidak mudah digoyahkan. Bagi Daud, Tuhan bukan saja sebagai tempat berlindung dan keselamatan, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dan keteguhan yang dapat diandalkan. Sehingga Daud bisa bertahan
Daud bisa kuat di dalam menghadapi situasi sulit, di dalam menghadapi tekanan dalam kehidupannya. Sekalipun Daud mendapat tekanan, nyawanya terancam, imannya tidak menjadi goyah. Ia tetap hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Dia selalu mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik. Daud selalu memperhatikan hukum-hukum Tuhan dan hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Hal serupa yang dialami Paulus dalam tugasnya memberitakan Injil. Ia menghadapi banyak tekanan. Pada waktu itu Rasul Paulus mendapat penolakan. Dia ditentang, dia diserang pribadinya dan wewenang rasul itu. Di saat Rasul Paulus menghadapi penolakan, dia sempat merasa putus asa, seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Tetapi dia tidak mundur dari pelayanannya. Justru dia melihat tekanan yang dihadapinya sebagai pengingat untuk mendekat kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan pada Tuhan yang menyelamatkan. Rasul Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia menaruh segala pengharapannya hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati dan menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang setia, yang hidup dalam persekutuan yang taat kepada Kristus, tidak luput dari masalah. Bisa saja mengalami tekanan atau penolakan, baik itu dari dalam komunitas kita sendiri atau dari luar, yaitu dari lingkungan di mana kita berada. Atau mungkin masalah dalam pekerjaan, usaha, dan dalam rumah tangga kita, yang membahayakan kehidupan kita dan yang bisa membuat kita putus asa dan membuat kita mundur dari Tuhan. Ketika kita menghadapi tekanan, penolakan, menghadapi masalah, bagaimana kita merespon semuanya itu? Apakah kita akan menyerah atau berserah kepada Tuhan? Menyerah berarti berhenti, tidak ada pengharapan. Berserah berarti kita datang kepada Tuhan, membawa segala permasalahan kita dan percaya Tuhan akan menolong kita. Dari dua bacaan kita pagi hari ini, kita diingatkan untuk berserah kepada Tuhan dan menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kita, tempat perlindungan dan keselamatan, dan juga sebagai sumber kekuatan dan keteguhan yang dapat diandalkan. Sehingga kita akan memperoleh pengharapan, memperoleh kekuatan, dan iman kita tidak akan goyah di dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah tindakan nyata orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Daud dan Paulus memberi kita teladan untuk selalu berdoa, meletakkan pengharapan kepada Tuhan, Sang Gunung Batu, sebab hanya di dalam Dia ada perlindungan dan keselamatan sejati, sehingga kita akan menjadi pemenang dari segala permasalahan yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Gunung Batu kami, tempat perlindungan kami di saat kami menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami. Dan iman kami tidak akan pernah goyah oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Begitu juga hari ini ya Tuhan, hanya kepadamu kami menaruh segala pengharapan kami. Sehingga hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun,
dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan selalu melingkupi kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.